Kerusuhan terjadi di mana-mana. Rahasia yang telah tersembunyi selama beberapa dekade, kini menjadi kenyataan mengerikan. Nibiru, planet X yang ditakuti, bergerak senyap mendekati tata surya kita. Berbagai observatorium antariksa dikejutkan dengan munculnya anomali medan gravitasi di luar sistem tata surya kita. Orbit lintasan planet-planet luar menyimpang. Perubahan distribusi orbit asteroid di sabuk Kuiper. Cahaya bintang berbelok arah. Kejadian ini semakin menarik perhatian ketika objek raksasa berhasil tertangkap oleh layar kontrol di berbagai observatorium antariksa. Dalam 48 jam, kebocoran data menciptakan kepanikan global. Unprecedented global turmoil. Stock down 40%. Emergency summits call. Gravity anomalies reported. Pasar saham runtuh. What is happening? We've lost everything. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Sidang darurat PBB berlangsung dalam suasana chaos. We are live from the UN headquarters. This situation has escalated rapidly. World leaders now gathering for an emergency session to address the unfolding global crisis. Tidak ada lagi penyangkalan. Tidak ada lagi konspirasi keheningan. Yang tersisa hanyalah jam mundur menuju kehancuran. Pada jarak 25 satuan astronomi dari matahari, medan gravitasi kolosal Nibiru mulai merobek-robek keseimbangan orbital. Neptunus bergeser 0,3 derajat dari jalur normalnya. Lapisan es Uranus retak dan memuai ke angkasa.
Jupiter sang pelindung mulai kehilangan kendali. Nibiru memasuki zona 15 satuan astronomi. Sabuk Kuiper terpecah belah. Jutaan komet dan asteroid berhamburan ke dalam tata surya. Sirius, planet kerdil terbesar, terpecah menjadi jutaan fragmen. Bulan, sebagai benteng pertahanan terakhir bumi, tak luput dari serangan meteor yang mengerikan. Badai meteor mulai memasuki atmosfer bumi. Satelit GPS jatuh berguguran. Error navigasi mencapai 50 km. Peradaban digital mati. Pada jarak 5 satuan astronomi dari matahari, medan magnet Nibiru 10.000 kali lebih kuat dari bumi, mulai berinteraksi dengan magnetosfer planet kita. Kompas berputar tak menentu. Aurora ekstrim muncul hingga garis khatulistiwa. Biru langit berubah menjadi merah darah. Hewan-hewan migrasi kehilangan orientasi. Jutaan burung terbang ke arah yang salah, jatuh kelelahan di lautan. Paus terdampar massal di pantai-pantai dunia. Gravitasi diferensial Nibiru menciptakan gaya tidak 50 kali lipat pengaruh bulan. Inti bumi cair berputar lebih cepat, menciptakan tekanan luar biasa. Magma di mantel bumi bergerak tidak stabil. Lempeng tektonik bergeser brutal. San Andreas Fault, retak sepanjang 1.200 km, membelah California.
Gempa dengan skala 9,5 skala Richter mengguncang daratan dan lautan. Eksodus massal manusia menuju dataran yang lebih tinggi. Tsunami 50 meter menghantam kota-kota di pesisir Pasifik. Yellowstone, supervolcano yang tidur ratusan ribu tahun, meletus dengan kekuatan V8. Abu vulkanik menutupi Amerika Utara dalam 72 jam. Ring of Fire Pacific terbangun secara bersamaan. Hujan abu menutupi matahari sepanjang waktu. Atmosfer bumi perlahan tertarik gravitasi Nibiru, mencekik leher seluruh makhluk hidup. Lapisan ozon terkoyak, menciptakan lubang sebesar benua Afrika. Perisai magnetik bumi runtuh dalam sekejap. Radiasi ultraviolet membakar permukaan yang tak terlindungi awan. Cuaca ekstrim melanda bumi di sepanjang waktu.
Gradien suhu ekstrim Sahara turun hingga minus 30 derajat Celcius. Kutub es mencair. Hypercane berkategori 6, dengan angin 450 km per jam, menghancurkan seluruh pantai Atlantik. Di belahan lain dunia, tornado F6 selebar 8 km, melumat kota-kota Midwest. Nibiru, planet pengembara yang telah menempuh perjalanan ribuan tahun, kini mencapai jarak terdekat dengan bumi, setengah jarak matahari, terlalu dekat untuk sebuah planet sebesar itu. Bumi, yang sudah luluh lantak, semakin tercabik-cabik gravitasi Nibiru yang mencapai puncaknya. Sebuah skala kehancuran yang akan mengubah segalanya. Nibiru perlahan mulai bergerak menjauh, meninggalkan tata surya kita dengan bekas luka yang dalam. Bumi masih berputar, tetapi bukan lagi planet biru yang dulu. Dari 8 miliar manusia, hanya 200 juta yang selamat. Yang tersisa
hidup dipayungi langit yang diselimuti abu vulkanik. Dan di kejauhan kosmik, ia melanjutkan perjalanan kelam, membiarkan umat manusia tersisa, membangun peradaban baru, yang untuk kemudian, ia akan datang kembali, membawa siklus kehancuran abadi.